Ini kalau ini udah berdiri nih urat ini nih dari sini menjalur sini nih, lurus urat itu. Dari sini lurus, ini lurus, ya kan? Nah, baru tembakan ini dan barang ini akan kuat bagaimana kerasnya Bogor. Jadi atahiyatul itu bisa 3 kali satu malam. Waduh. Banyak istrinya. 79 ya, Pak? Menikah sampai 79 kali. Saya ngalamin yang sekarang aja istri saya umur 23 tahun, saya udah umur 56 tahun. Wah, luar biasa. Tadi saya juga masih ketemu. Kuat loh, masih atahiyat masih begini aja. Iya, teman-teman, ngomong-ngomong itu pasti dari sekian 79 wanita Bapak punya rahasianya ya untuk menaklukkan para istri gitu, Pak. Itu rahasianya biasanya pakai apa, Pak? Ada jamu mungkin atau ada apa gitu. Boleh. Itu kuatnya sampai berapa lama, Pak, biasanya? Ini kuat ini kalau udah nembak ini, udah nembak, udah nembak ya. Kan gitu. Kata perempuan itu udah banjir, perempuan gue udah 2-3 kali, kita masih tegak juga, walaupun dipakai juga nggak ada airnya, namanya udah nembak ya. Udah alami, tidak akan ada istilah efek sampingnya. Abu itu akan kuat lama. Kalau perempuan belum 2 kali keluar 3 kali, kita mah belum apa-apa. Ya, kan biar dipoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya barusan dari bawah bertemu dengan seorang bapak-bapak yang mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam pernikahan, teman-teman, atau kawin dengan lawan jenis gitu ya. Nah, saya dengar itu pengalamannya sudah menikah dengan 79 wanita, teman-teman. Dan hebatnya bukan hanya dari tanah Sunda saja, tetapi setiap suku dia terus cari wanitanya gitu ya, karena tujuannya katanya sih untuk memperdalam suatu ilmu. Nah, ini yang jadi penasaran teman-teman, bagaimana sih rasanya mengawini wanita 79 suku gitu ya. Kemudian apa sih rahasianya supaya bapak ini bisa terus terus gitu ya, bisa tegak terus, bahkan bisa meladeni wanita-wanita berbagai usia, bahkan yang paling muda juga pernah gitu. Nah, dan selain itu juga teman-teman, bapak ini juga mempunyai rahasia-rahasia, bukan hanya yang diminum, ada yang dioles, bahkan ada yang diurut gitu. Nah, kita mau mempelajari teknik-tekniknya, jamunya apa saja, karena ini banyak banget. Ini mungkin kita bisa bikin daftarnya supaya teman-teman bisa mencoba di rumah, bisa mencoba menggunakan produk-produk atau jamu-jamu dari bapak ini. Bisa ngaceng, bisa berdiri terus, tegak paripurna, tidak ada halang rintang katanya gitu. Dan teman-teman, sebelum kita ke sana, saya berhasil menemukan berbagai jenis jamu. Ya, salah satunya itu ada 2 jenis yang saya bawa dari rumah. Ini minyak oles ajaib, teman-teman. Nah, kalau minyak oles ajaib ini hampir lengkap untuk segala kebutuhan kejantanan laki-laki. Bisa nambah lama, bisa nambah keras, bisa nambah gede, besar secara alami. Dan ini juga bisa untuk program hamil. Penggunaannya pun sangat mudah sekali, teman-teman. Ya, tinggal dibuka tutupnya, dibilas dengan air hangat batangnya, dikeringkan, dioles, diurut, didiamkan, dibilas lagi, dicuci, baru bisa digunakan. Dan minyak oles ajaib ini penggunanya banyak banget ya, sampai sekarang ini udah nyampe 4.000 lebih, ditambah bahkan 5.000 ya. Bahkan teman-teman, bukan hanya orang Indonesia aja, orang luar negeri juga pakai minyak oles ajaib ini. Dan teman-teman, di sini juga saya membawa jamu kering, dan ini jamu 40 bahan namanya. Penggunaannya lengkap banget untuk segala macam penyakit, terutama untuk kejantanan pria supaya semakin jantan, jago, perkoso di atas medan laga. Wah, ini namanya jamu 40 bahan dari Bapak Oban. Nah, gunakan ya teman-teman kedua jamu ini, ramuan ini. Boleh pakai minyak oles ajaib, bisa juga pakai ini. Ini bisa untuk mengobati diabetes, kolesterol, darah tinggi, jantung, lambung, mah. Wah, banyak banget karena ada 40 bahan. Teman-teman bisa menggunakan atau mencoba
jamu kami lewat nomor WA yang tercantum di layar kaca video Anda, atau teman-teman bisa menggunakan online shop kami ya, bisa beli di Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Nama tokonya Mr. Nazar Shop. Dan nama TikToknya Nenden Sri Fujia. Oke, kalau gitu kita kembali lagi mau ketemu dengan Bapak siapa ya, lupa lagi, nanti akan dipandu oleh Nenden Sri Fujia. Nah teman-teman, sekarang kita sedang berada di tengah-tengah persawahan ya, dan ini banyak sekali, ada kebun bako, terus ada pohon jagung ya. Beginilah suasana yang ada di desa teman-teman ya, jadi benar-benar masih asri dan juga jauh dari hingar-bingar kota. Ini teman-teman, kita kesini panas-panasan ya, bela-belaan buat sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan dari adanya video kami bisa memberikan manfaat yang luar biasa, terutama untuk orang-orang yang membutuhkan pasangan suami istri ya, karena banyak yang mengeluh kepada kami barangnya kurang maksimal, kurang memberikan pelayanan terbaik seperti itu. Nah, kita bela-belaan, makanya teman-teman ya, dukung terus video kami dengan cara like, comment, and subscribe video kami, dan semoga bisa bermanfaat seperti itu. Nah, kita sebentar lagi ini akan nyampe ke lokasi tujuan, menemui narasumber, dan narasumbernya kita hari ini lagi ada di Saung teman-teman. Luar biasa, ini jalannya galang seperti ini ya. Mungkin teman-teman kota ada yang belum pernah ke persawahan, mainlah sekali-kali ke Majalengka. Dan ini ke depan itu perhutanan ya? Oh, kalau itu iya. Ya bisa dikatakan itu hutan atau kebun ya, karena ini kita ada di desa, di pedesaan, bukan ada di ini lebih hutanan. tepatnya desa Kalapa 2 bukan ya? Iya, Kalapa 2 atau sawah deket. Duh. Sok turun lah. Aduh. Nah, ini kita sudah sampai. Assalamualaikum Pak. Ini sama Bapak, temannya ini ya, Bapak siapa namanya teh? Kita belum kenalan. Nah, kita kenalan dulu. Ini pakai dulu mic-nya Pak, mohon maaf ya. Jo. Ya, nah, udah tengah jentil. Jentil. Nah, ini kita udah nyampe teman-teman, udah ketemu sama bapaknya atau narasumbernya langsung. Kita sambil ngobrol ya Pak, kenalan dulu ya Pak ya. Mangga. Nah, namanya siapa Pak? Nama saya yang asli nama Sukmana. Oh, Pak Sukmana. Ya. Nama panggilan? Nama Bapak Satria. Oh, nama panggilannya Pak Satria, teman-teman. Nah, tadi saya udah opening di awal, ngasih tahu kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Sukmana ya, yang luar biasa, pengalamannya fantastis. Katanya memiliki istri ya, kurang lebih banyak istrinya. 79 ya Pak. Menikah sampai 79 kali. 70. Tapi iya. di setiap daerah. Sebab nama saya yang namanya Sukmana itu, sukmanya ada di mana, sebab di mana-mana saya. Oh, ada sukmanya. Jadi tukang, kalau bahasa Sunda mah alang-lang buana lah, baheula mah kan gitu. Iya. Timimiti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Dan setiap pulau itu punya istri yang berbeda-beda gitu. Setiap daerah. Nikah terus. Kalau asli orang Sunda apa orang mana Pak? Orang Sunda, cuma gede di Banten. Oh iya. Itu orang nama kan itu gede di Banten. Kalau di Cikanekes. Oh gitu. Berarti kalau di Banten mah ada suku apa sih namanya, Dayak ya atau? Suku Dayak. Baduy. Baduy. Suku Baduy jeung suku Dayak hampir sarua, hampir sama gitu. Punya istri orang sana juga Pak? Punya, orang Gunung Tujuh dari Cijahe ke Cerok. Wah, luar biasa. Berarti bener ya, ini 79 wanita berbeda-beda daerah gitu teman-teman. Ya, beda-beda rasanya juga. Beda nafsunya. Kalau rasa mah sama, cuma di dalam itu tuh setiap perempuan tuh kan beda-beda gitu ya, mungkin segala macamnya. Suku Baduy alaminya seperti bagaimana, itu suku istilahnya Kalimantan dulu bagaimana, terus suku Sakeh dulu menikah sama orang suku Sakeh, itu yang unik.
Oh, Tuh. uniknya gimana Pak? Uniknya ya kalau wujud sama manusia dari atas ke bawah sama, nggak ada bedanya, cuma bau amis. Oh, bau. itu kenapa bisa bau amis Pak? Ya kan makan sehari-harinya orang itu kan ikan. Oh, jadi Ya, orang berpengaruh ya Pak dari makanan yang dikonsumsi, jadi badannya bau gitu ya Pak? Agak amis, bau amis lah. Oh iya iya. Namanya orang pedalaman. Kalau orang Sunda mah wangi-wangi bernya Pak. Saetikunya wangi-wangi berenang kan gitu. Jadi beda-beda ya Pak ya, tetap ya. Beda-beda. Mau orang manapun yang penting mah sehat, terus memang benar-benar real wanita gitu ya. Real. Real wanita sama. Ya, kalau Bapak menikah dari usia berapa tahun Pak? Kok udah banyak gitu sekarang? Kalau mulai berangkat di rumah teh umur 17 tahun. Oh, 17 tahun saya menerima satu perintah atau tugas yang nggak tahu namanya dari leluhur dulu, harus mempelajari sejarah suku. Sejarah suku satu dari suku Sunda, dari keturunannya Kanjeng Eyang Prabu Siliwangi, kan ke Kalimantan, ada ke Sumatera dari Eyang Siraja Uti, itu. Nah, itu mempelajari sejarah. Jadi untuk mendapatkan satu sejarah itu nggak gampang. Larinya kita ke kepala suku, tidak akan dikasihkan pengalamannya kalau kita tidak bisa mendekatinya dengan cara yang mudah. Untuk mendekatinya ya kita harus beradaptasi, harus bersatu dengan orang itunya, harus bagaimana. Nah, jalan yang saya pilih sebab nggak akan dikasihkan pengalamannya kalau enggak kita bisa beradaptasi dengan suku orang itu. Terpaksa saya nikahin suku orang itu. Nah, sesudah tahu pengalamannya, sejarahnya, ya baru saya lepas lagi, kan gitu. Nah, berangkat lagi suku apa yang saya kejar. Nah, di situ didekatin sama saya para kepala sukunya. Ya, saya nikahin lagi warganya di situ. Diutamakan anak-anak kepala suku supaya dikasihkan pengalamannya, seperti ilmunya, ya kan. Nah, baru udah selesai, ya saya tinggalkan lagi. Waduh. Nah, seperti itu. Itu kalau pas ninggalinnya gimana Pak? Ada rasa berat? Aduh, saya masih cinta misalkan teh sama istrinya apa gimana? Kalau rasa, semua orang punya rasa, pasti rasa kasihan ya, pasti ada itu. Cuma kita di saat itu yang dikejar itu bukannya kita, kalau bahasa Sunda rucah atau ini, dikejar kita satu pengalamannya, satu tujuan yang saya harus kejar, harus saya kejar tujuan itu untuk memperkenalkan diri, mempelajari sejarah-sejarah suku itu, sebab bermacam aneka ragam di negara kita ini. Oh, jadi ada maksud dan tujuannya ya Pak, kenapa nikah terus menerus gitu ya Pak. Nah, kalau dari sekian banyak perempuan Pak, itu paling lama dan paling sebentar berapa tahun atau berapa bulan? Ada yang sampai istilahnya gimana pengalaman dari orang tuanya itu cepat, seandainya ada yang 3 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, dan gitu aja. Bagaimana pengalaman yang dikasihkan sama orang-orang tertentu itu, orang-orang tua zaman dulu itu. Oh, gitu. Jadi ngejarnya itu. Berarti paling sebentar 3 bulan, paling lama 2 tahun. 2 tahun. Oh, gitu. Iya iya. Jadi lumayan ya. 3 bulan mah singkat. Singkat. Itu memang kalau bahasa Sunda masih penganten lah. Tapi pengalaman dari bapaknya katanya udah sekian. Contohnya di waktu di Gunung Ciput, Talaga Warna, Kepala Sungai Barito di Kalimantan. Saya menikah sama agama pertama, sama agama Pangharingan, anu percaya sama Panan Poe. Oh iya. Nah, berarti saya nikah sama orang itu dengan adat dia, dikasihkan apa tuh sama kepala adat, namanya di hutan kan, gitu. Nikah sama orang itu. Udah nikah sama orang itu baru saya diantar ke kepala sungai Barito.
Nah, dari Muara Raken ke daerah Kulub Cau, nyebrang selama 3 jam di Rakit sampai ke Telaga Gunung Ciput, Telaga Warna, naik aja ke atas. Nah, jadi bahasanya juga saya nggak ngerti. Bahasa huy-huyan lah, bahasa Sunda mah nggak ngerti. Tapi diantar dengan kepala suku itu, nah baru orang kepala suku itu yang bicara sama kepala suku lagi kan gitu. Nah, baru bisa ngejar-ngejar pengalaman gitu sampai saya menikah 79 kali. Tapi sekarang saya terus terang udah berhenti. Alhamdulillah, berarti udah berhenti. Udah ini ya, dari stop mungkin sama gurunya bagaimana Pak? Udah perjanjiannya tahun sekian, bulan sekian kamu akan pulang kampung. Nah, saya baru pulang kampung. Oh iya. Nah, sama yang terakhir sekarang ini, orang seberang dari agama non Muslim, sekarang jadi Muslim. Oh, alhamdulillah. Gitu. Mualaf berarti sama Bapak gitu ya, dimualafin. Dari itulah saya mengucapkan udahlah mau berhenti. Udah 79 kali punya anak yang saya rawat sekarang semua ini yang saya rangkum nih 9 orang. Dari angka 9-nya yang diambilnya. Oh, dari total keseluruhan dari 79 wanita. 79 itu ya anak yang jelas saya rawat itu ada di kampung. Saya urus semua ada 9. Oh iya, jadi ya lumayan ya, berarti nggak sampai ratusan ya. Enggak. Meskipun dari 79 wanita sebab gitu. di situ punya kita kalau istilahnya menikah dari setiap ini punya keturunan ya kita repot. Pasti. Nah, sebab kita bukan isinya lacur tapi ngejar satu tujuan. Kan gitu. Nah itu Pak, dari sekian banyaknya wanita biasanya Bapak beda jarak usia nih. Bapak kan berapa tahun, misalkan istrinya berapa tahun gitu. Saya nggak dipandang itu usia ya. Waktu saya umur 25 tahun menikah, istri saya orang suku Kalimantan, usianya udah 54 tahun. Waduh. Saya hajar aja sebab ingin pengalamannya kan gitu. Ya kalau tidurnya ya maaf udah megang pahanya gue udah peot. Tapi saya ini ingin masih muda ya. Tapi saya ingin punya pengalamannya gitu. Ya, jadi saya hajar aja. Saya sudah tahu pengalamannya, dikasih sejarahnya seperti begini. Inilah seperti kalau orang Sunda nih laki-lakinya tukang main bersama perempuan seandainya kan, tak ingin mematikan barangnya atau memindahkan barangnya kan gitu, barang laki-laki itu. Tah ini caranya ilmunya. Kalau kau punya anak nakal seandainya kan, kemana-mana nggak bisa ini kan, ini cara ilmunya. Walaupun berhubungan dengan laki-laki nggak nampak lubangnya. Nah, nggak nampak lubangnya itu rata aja begini aja, plep. Jadi dipegang itu ya nggak ada lubangnya. Nah, ilmu Kalimantan, Banjarmasin. Jadi keperawanan itu terjaga. Terjaga, gitu. Kalau saya meninggalkan istri, seandainya kan 2 tahun 3 tahun saya mau berangkat kemana, takut istri saya selingkuh sama orang lain. Nah, padahal kita tukang selingkuhnya ya, kayak gitu. Nah, kita ambil aja satu syaratnya, diikatkan di situ, walaupun perempuan kita tidur sama orang lain nggak akan nampak lubangnya. Laki-laki mana akan lari kan gitu. Nah, takut untuk mengikat itu caranya udah tahu caranya gitu. Oh ya udah, pengalamannya udah tahu. Kata guru saya itu langsung guru, langsung mertua, kata dia taguh ikem, maka kuat itu tidak akan kebuka dengan siapapun orangnya. Nggak akan kebuka sebab kuncinya ada di situ. Oh iya. Nah itu Pak, kalau dari kan yang tua ada 55 tahun. Kalau yang lebih muda, jauh lebih muda dari Bapak ada nggak? Saya ngalamin yang sekarang aja, istri saya umur 23 tahun, saya udah umur 56 tahun. Wah, luar biasa. Jadi yang setengahnya ya Pak ya? Setengahnya. Jadi setengah umurnya Bapak itu usia 23 tahun ya Pak. Istrinya masih sangat muda teman-teman. Dan bapaknya umur 56 tahun. 56 tahun. Tadi saya juga tapi masih ketemu. Kuat loh, masih atahiyat masih begini aja. Iya teman-teman, ngomong-ngomong itu pasti dari sekian 79 wanita Bapak punya rahasianya ya untuk menaklukkan para istri gitu Pak. Katanya masih kuat tadi. Itu rahasianya biasanya pakai apa Pak? Ada jamu
racun atau ada apa gitu? Boleh dari jamu bisa, gitu. Dari jamu bisa. Ya yang saya sering dikerjakan jamunya, kalau orang Sunda mungkin tahu dari disebut Bogor, tina tangkal kawung, atau bahasa Indonesia tangkal aren. Tapi bukan dalamnya tangkal aren. Tangkal aren itu kan gini, kuat gini, ya. Kulit yang tebalnya itu yang biasa kalau orang Sunda dipakai deh, doran pacul, gagang kampak, kan gitu. Nah itu dibakar, dibikin arang. Nah udah dibakar bikin arang, masukkan ke air, bahasa Sundanya lebu ceos, ya. Nah diibun di atas kenteng, itu jangan pakai tutup supaya kena alam. Nah udah gitu diminum sebagian. Nah udah diminum itu, nah, sebagiannya biar kuat barang itu kita diurut. Nah diurut jangan nyuruh orang, kita sendiri. Nah, diurut bahasa Indonesia mah dikusu merenya. Diurut gitu. Nah sudah diurut, nah kan ini kebetulan ada barang ini nih. Nah ini barang seandainya kita nih 10 cm seperti udah nggak akan ada yang 10 cm ya. Nah ini kalau sering dipakai itu kan ini bisa mendek ya, karena gimana pendeknya, ini jorang bahasa Sunda ya, dikejar-kejar begini kan, tekan-tekan ya kan ya, karena saya yang sering tekan-tekan kan gitu. Nah ini dikusukan ini dari sini sama abu itu, tarik di sini. Nah ini kan macam bergerigi nih ya, barang laki-laki itu macam tulang leher lah tulangnya ya. Nah di situ tarik sini, truk satu, memang agak linu sedikit ya, agak linu, terus dikusukan gini tuh ke sini. Nah nanti dari pangkal sini, ini dari pangkal ya, ini semacam gini, dari pangkal ini kita tariknya truk dua kan gitu. Nah sehari ini seperti dua drat lah kalau pakai drat. Nah, ini kalau ini udah berdiri ini urat ini nih dari sini menjalur sini nih, lurus urat itu. Dari sini lurus, ini lurus ya kan. Nah, baru tembakan ini dan barang ini akan kuat bagaimana kerasnya Bogor. Ya, kuat. Jadi atahiyatul itu bisa 3 kali satu malam. Aduh. Bisa 3 kali, atau rutin aja dulu ngejalankan ini. Ambil seminggu aja dulu. Berarti bukan diminum ya, Pak? Diminum sebagian, dipakai kusukan sebagian. Iya. Nah, itu untuk memperkuat barangnya. Iya, kan gitu. Itu kuatnya sampai berapa lama Pak biasanya? Ini kuat ini kalau udah nembak push, udah nembak ya. Kan gitu. Kata perempuan itu udah banjir, perempuan gue udah 2-3 kali, kita masih tegak juga, walaupun dipakai juga nggak ada airnya, namanya udah nembak ya. Gimana caranya? Korek aja kuping ini, pakai apa? Ini akan mati. Mati sendiri. Akan lemes lagi. Nanti kalau kepengen ya kita usap lagi aja. Kalau ada itu minum lagi, atahiyat lagi. Nah, itu kuatnya sampai 3 kali satu malam itu alami, tidak akan ada istilah efek sampingnya. Sebab dari kalau bahasa Sunda lebu ceos, lebu ceos itu juga diembun kembali, udah gitu disaring. Nah, jadi air alami, jadi tidak akan ada efek sampingnya. Itu harus rutin dulu minum itu Pak, atau bisa langsung dipakai pas malam itu juga gitu? Bisa juga langsung malam itu juga, tapi kalau ingin bagus ya usahakan selama beberapa hari ini kita ngerjakannya pagi-pagi. Sambil diurut terus minum juga. Jadi harus rutin. Tapi kalau mau pakai perempuan pagi, yang sering saya kerjakan ya kan, kalau mau pakai pagi, nah, jangan diminum dulu, dikusukan aja ke sini, diurutkan aja ke barang kita, baru atahiyat kuat. Kalau pagi mah. Kalau pagi. Kecuali kalau malam harus dua-duanya minum sama itu. Kalau pagi seandainya, pagi mau pakai nih perempuan nih, kalau udah dan subuh kan dingin, tempelkan aja, langsung kita diusap aja gitu pakai abu itu akan kuat lama. Kalau perempuan belum 2 kali keluar 3 kali, kita mah belum apa-apa. Nah, itu kekuatannya. Jadi kalah berkali-kali. Memang barang alami itu. Biasanya kalau cewek susah dikalahkan ya. Nah, biasanya kalau umur udah sekian
Kadang-kadang laki-laki yang kalah. Mm-mm. Sekarang saya punya istri umur 23 tahun, dia yang KO. Waduh. Kan gitu. Sebab kalau nggak KO dia ya saya yang rugi. Nanti minta sama orang kan saya rugi. Ya, jajannya. Itu. Lebih baik saya dikerjakan itu berapa repotnya cari yang begituan banyak kan gitu. Sebesar gini aja bisa bertahun-tahun, berbulan. Ini kan dibakar, tuh udah dibakar, udah jadi arang, masukin ke situ dengan abunya ke situ, baru diembun. Sate kalau ngembun itu juga bisa ngatik buat seminggu bisa ya itu. Oh, tahannya berarti. Tahannya, iya. Oh, bisa berarti bisa dikirim ke luar Pulau Jawa ya kalau misalkan ada yang minat gitu Pak ya? Ya bisa. Bisa ya. Itu teh airnya segimana Pak? Airnya itu dari kira-kira kalau kita ini kan itu udah dibakar itu kira-kira 1 gelas, ya kan? Satu potong ini 1 gelas aja, kan gitu. Itu aja nggak banyak. Itu 1 gelas bisa dipakai untuk bisa satu minggu. Oh iya, berarti berarti pas minumnya teh sedikit aja mungkin ya, jangan banyak-banyak. Tapi diembun dulu ya, sebab mengambil dari alam, itu kan dari alam, ilmu alam. Sama takaran itunya Pak apa sih tadi teh Bogornya teh segimana itu? Ya macam mana ininya aja, kalau Bogor mah kira-kira jadi abu, sekitarnya udah dibakar tuh udah jadi arang, jadi abu, baru dimasukin ke air itu. Gitu. Oh jadi berupa yang dicelupinnya itu justru abunya bukan arangnya ya? Abu sama arangnya. Oh ada abu sama arangnya. Iya itu. Kalau abunya habis terus arangnya itu masih bisa digunakan Pak? Ya masih bisa digunakan juga, arangnya juga ya, kalau kita istilahnya bisa ngatik 3 kali 4 kali lah itu. Gitu. Kalau bahan itu buat satu sejengkal gini aja nggak akan habis 1 tahun, nggak akan habis 1 tahun itu. Saya juga semalam ngambil dari makam jati, orang lagi dari kuburan, motong tanggal itu di saya juga masih ada itu segini lagi itu buat seumur hidup saya juga bisa saja itu. Tapi kalau udah keras mah ya nggak usah pakai itu lagi, nggak apa-apa. Sebab urat ini udah normal ini. Urat 3 ini. Biasanya kalau yang nggak hidup itu urat itu udah nggak lurus kan gitu. Nah, terus tekanan ini kan karena sering digesek, tekan gini bukan manjangin malah naik ke atas. Nah, dari pangkal inilah tarik, trak. Ini nanti taruh tadinya segini ya barang kita. Kalau udah realnya seperti ke dalam 3 atau ditariknya ya udah bisa panjang, itu alami itu panjang. Gitu. Kalau yang misalkan diabetes gitu susah bangun gitu Pak, atau misalkan faktor usia itu bisa dipakai yang tadi? Faktor usia ya kan, sebab semua manusia juga sakabe manusia bukan nafsu. Selagi nafsu ada yaitu syahwat kan masih jelas nyalurnya, cuma barang bisa cek bahasa dokter macam hipertensi nah gitu, sebab barang lah yang urat-urat inilah yang gak berfungsi. Coba pakai arang Bogor kawung, terus lalang, akar lalang gitu, diprek-prek dijiken, terus akar pinang. Ada lagi berarti ya. Nah, itu kalau pun total mati, insya Allah akan bangkit kembali. Gitu. Akan bangkit kembali. Rahasia jamu yang kedua mungkin ya. Akar itulah, akar pinang anu ngora. Oh iya. Jambe coba saya sudah nama. Jambe. Yang di video itu buat atahiyat yang bagus. Oh itu ada jampe-jampenya Pak? Dina jampe nama ya ahdal maksud, kumaha maksud urang. Penting yakin ke Allah na ieu syariatna, sabab didinya pasti akan jadi ayeuna sawame kurang. Malaikat 10 malaikat Ridwan penjaga surga bidakari di lalaki wal sajeng di awewe. Dakar merenan di lalaki nyata kontolnya. Parji di awewe tah eta penta ka Allah surga dunia syariatna Bogor anu disebutna parikeun. Bacakeun istilahna kalimah eta naon ku urang rek dibacana dasarwa bismi kalau nyebat jenengan Allah ya Allah abdi nyuhunkeun disebut surga dunia kaning Allah ditarik gitu drepnya atahiyat tuluy
kan gitu. Nah anu kealamanku sama gitu pan saga umur geus kolot. Tapi ngalayanan pamajikan ya oke wae bisa lain lagi coba mangga cung coba. Iya. Kan gitu. Memberikan Nah, nafkah batin. nafkah lahir, nafkah batin kan gitu. Awewe diberi nafkah lahir wae, ari nafkah batin mah kan anger pas saya. Saya sabenerna hirup susah, nu penting bisa dahar. Ari sebuah nafkah batin mah pan cicing wae aman. Minta balik ke Sumatera ayeuna ge. Wareg. Da wareg meureun gitu. Kadang-kadang tengah poe hayang. Isuk-isuk komo tengah puting main atuh kana lieur sebenarnya mah. Tapi da barang atahiyat teh ada kumaha deui. Kan gitu. Cinta modal tahiyat. Udah cukup kayaknya. Buat tahiyat. Oke, kayaknya udah cukup ya Pak. Soalnya udah tadi pembahasannya udah lengkap. Kita nanti mungkin dilanjut di next video ya. Terima kasih buat Pak. Tadi teh Pak Ana untuk hilap deui. Pak Suksmana, iya. Sama temannya juga yang udah nganter ya, dan teman-teman semua yang udah nonton video ini. Saya Nenin Sri Puja pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.